Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadun a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aw kama qala ta'ala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra iktaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum alaya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa shadiqul adil amin badiru bil amali shalihat fasatakunul fitan kaqita'il lailal muslim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya al-mutamassiku yawma idin bidini kal qabidi alal jamri al-hadis wa kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Salawat dan salam semoga tercurah selalu pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang kehadirannya ke tengah-tengah umat akhir zaman ini menjadi pertanda memang kalau kita berada di akhir zaman. Merupakan sebuah kebutuhan dan tidaklah tercela atau tidak tergesa-gesa, apalagi tercela ketika kita membicarakan hal-hal yang terkait dengan akhir zaman. Apakah kita berbicara tentang fitnahnya, ataukah kita berbicara tentang kondisi umat Islamnya, atau yang lainnya. Yang jelas pembahasan tentang akhir zaman ini bukan untuk menakut-nakuti. Betapapun memang perasaan takut pasti muncul. Termasuk saya sendiri. Ketika saya membahas, memahami, mengkaji hal-hal terkait akhir zaman, memang pernah merasakan takut. Namun takut ini mesti kita olah. Takut ini mesti kita manage, kita mesti mengelola rasa takut kita sehingga membuat kita makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Allah, makin cinta kepada Rasulullah, sehingga kita timbul komitmen dan bangga untuk menjadi pengikutnya dan mengamalkan sunnahnya, serta makin kuat kita, cinta kita kepada ulama dan para habaib kita yang berjuang membela Allah dan Rasulnya. Maksudnya itu, sehingga ketakutan kita ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya, tanda hari kiamat telah dekat adalah apabila panji Allah dan Rasulnya, panji Islam itu tegak di bumi Palestina, di bumi para Nabi dan Rasul, tepatnya di Baitul Maqdis. Dan itu tidak akan terjadi melainkan Islam sudah zahir di seluruh dunia. Dan apabila itu terjadi, maka kiamat lebih dekat kepada kita ketimbang kepala kita dengan pundak kita. Ini kata Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Hawalah al-Azdi. Nah, namun Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada kita, sebelum kiamat terjadi, Islam ini akan zahir di seluruh dunia. Islam ini akan tegak di seluruh dunia. Dan tegaknya Islam di seluruh dunia ditandai dengan terbebasnya bumi Palestina dan bumi Syam dari kezoliman kaum kufar, kaum musyrikin di muka bumi. Karena di saat itu tidak ada kekuatan lagi dimiliki oleh kaum kafirin, kaum musyrikin, bahkan munafikin. Panji Islam berkibar seluruh dunia dan saat itulah umat Islam akan merasakan angin kemerdekaan di bumi Palestina. Nah, maka kata Rasulullah SAW, terbebasnya bumi Palestina oleh pasukan yang terbaik di muka bumi adalah tanda kiamat telah dekat kepada kita. Ya, Bapak Ibu, terkait dengan tadi yang saya sampaikan, Rasulullah SAW sudah menegaskan, jarak diutusnya aku dengan kiamat seperti ini,
Ini 14 abad yang lalu. Nah, hari ini saya melipat jari tengah saya, antara kita dengan kiamat adalah seperti telunjuk ini. Banyak sekali tanda-tanda yang sudah terjadi. Dan tanda-tanda ini nyaris menghabiskan tanda-tanda kecil. Karena kiamat tidak akan terjadi, melainkan ada dua tanda-tanda yang akan muncul. Yang pertama tanda kecil, yang kedua tanda besar. Tanda kecil saya hitung kurang lebih ada 165 yang sudah terhitung. Bisa jadi berkembang menjadi 200. Karena tidak semua ulama memasukkan tanda-tanda itu atau menyebutkan peristiwa tertentu sebagai tanda. Kemudian ketika 160 atau tanda-tanda kecil itu sudah terjadi, maka yang berikutnya terjadi adalah tanda-tanda besar yang jumlahnya ada 10. Ya, ada 10 tanda-tanda besar. Di mana yang 10 tanda besar ini kejadiannya sangat berdekatan dan beruntun. Seperti Rasulullah SAW gambarkan, bagaikan sebuah tasbih. Ketika tasbih itu terputus, maka begitu bulir yang pertama jatuh, bulir berikutnya jatuh beriringan. Begitu tanda yang pertama muncul terjadi dari 10 tanda besar tadi, maka tanda-tanda yang lain akan beriringan kemunculannya. Dan yang saya khawatirkan, tanda yang lebih dekat pada kita adalah tanda yang pertama, terbitnya matahari dari barat. Ya, tadi pagi terbit dari mana, Pak, Bu? Dari timur ya? Masih dari timur? Alhamdulillah, berarti masih jauh ya. Jadi Bapak Ibu, betapapun pembahasan kita ini tentang tanda-tanda kejadian kiamat, ya jangan khawatirlah. Betapapun tadi saya isyaratkan telunjuk. Tidak ada yang tahu kapan kiamat terjadi. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah sendiri tidak tahu kapan kiamat terjadi. Yang Rasulullah SAW ketahui, hari di mana kiamat terjadi adalah di hari Jumat. Itu kata Rasulullah. Hari apa, Bu? Jumat. Sekarang hari Senin. Oh, alhamdulillah, sudah kelewat ya. Sudah kelewat. Kemudian kiamat tidak akan terjadi melainkan ketika di muka bumi ini tidak lagi terdengar orang mengumandangkan suara azan. Ketika tidak ada lagi orang mengumandangkan kalimat Allahu Akbar. La taqumu as-saatu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga di muka bumi tidak terdengar orang mengumandangkan kalimat azan. Allahu Akbar. Allah. Ya, saya khawatir suatu saat nanti masjid kembali sepi, azan kembali tidak berkumandang. Ya. Pandemi setidaknya telah berhasil membuat orang jauh dari masjid. Bahkan bukan hanya masjid kita, Masjidil Haram juga akan sepi dari umroh dan haji. Ini lebih besar lagi petakannya. Jika terjadi ibadah haji dan umroh terhenti berturut-turut, Bapak Ibu, saya khawatir musibah tidak akan bisa kita hindari. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW menyampaikan kiamat tidak akan terjadi melainkan orang-orang yang menghafal Quran sudah tidak lagi hafal, lupa dengan hafalan Qurannya. Sampai ada diceritakan dalam satu momen ketika diceritakan ini, ada ulama menyampaikan saat itu ada sholat berjamaah. Rakaat pertama dia bisa membaca Al-Quran, Al-Fatihah selesai, ayat Quran yang lain, surat-surat pilihan selesai. Giliran bangkit untuk rakaat kedua, dia lupa dengan Al-Fatihah. Lidahnya kaku untuk mengucapkan kalimat ayat demi ayat dari surat Al-Fatihah. Sehingga makmumnya ingin mengatakan Subhanallah. Ya, kok imamnya kok diam saja? Dikira imam lupa untuk membaca Fatihah, ternyata imamnya pun lupa terhadap surat Al-Fatihah. Bukan lupa untuk membaca, tapi tidak ingat satu ayat pun dari Al-Fatihah. Ya. Imamnya gak bisa ngomong. Subhanallah, kata makmumnya itu. Ya imam mau baca gimana? Karena sudah Allah cabut hafalan Qurannya. Saya makmumnya memperhatikan sang imam.
hingga akhirnya sholat diselesaikan tanpa bacaan Quran. Ya, itu ya Bapak Ibu, akan terjadi seperti itu. Maka ketika sholat selesai, sang imam bertanya kepada makmumnya, di mana la tudzakirtumuni? Kenapa kalian tidak mengingatkan aku? Aku lupa, faqad nasitu bi hadhihi surah. Aku lupa dengan surat Al-Fatihah, aku lupa dengan surat Al-Quran. Maka kemudian makmumnya mengatakan, kaifa nudzakiruka? Bagaimana kami akan mengingatkan kau? Kami pun sama lupa dengan ayat Quran. Bayangkan Bapak Ibu, itu terjadi di seluruh dunia. Maka sang imam lari ke lemari mengambil mushaf Quran. Ketika dibuka, mushaf Quran pun sudah bersih, tidak ada isinya, tidak ada satu huruf pun tertulis dari ayat-ayat Al-Quran. Dari lembar pertama Al-Fatihah sampai Anas bersih. Karena kiamat tidak akan terjadi, melainkan Allah membersihkan ayat-ayatnya dari muka bumi. Karena kiamat pada dasarnya adalah azab yang terburuk bagi manusia yang terburuk di muka bumi. Karena kiamat akan terjadi ketika di dunia tidak ada lagi orang yang beriman, seorang pun. Ya, nanti akan dicabut nyawa orang beriman dalam waktu singkat oleh sebuah angin yang berhembus dari bumi Hijaz. Rasulullah SAW bersabda, satarihu riham min ardil Hijaz, akan berhembus satu angin yang sangat lembut dari bumi Hijaz. Yang mana Hijaz? Al-makan bainal Makkah wal Madinah. Hijaz itu adalah tempat antara Mekah dan Madinah. Terbentang Mekah Madinah itu Hijaz. Nah, akan berhembus sebuah angin sepoi-sepoi dari bumi Hijaz ini. Saking lembutnya, orang tidak sadar dia akan dicabut nyawanya. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya, kalau ada angin lembut sepoi-sepoi jangan senang. Jangan itu angin ilin. Angin segar sekali ini. Loh, kenapa kamu? Kok mati? Giliran dia mati. Nah, itu angin sepoi-sepoi. La tamuru ala ahadin kana fi qalbi misqalatin min iman illa qabadasu. Walaupun di dalam hatinya ada iman walau sebesar biji sawi, angin itu akan mencabut nyawanya. Fayabqa syururun nas, maka yang tersisa di muka bumi adalah makhluk yang buruk yang tidak punya iman. Betapapun sebesar biji sawi, dia tidak punya iman. Itulah yang akan menyaksikan kiamat terjadi. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk mereka yang sudah dicabut nyawanya ketika kiamat terjadi. Amin. Nah, dalam waktu singkat angin itu akan menghabiskan semua orang beriman. Begitu cara Allah memuliakan mereka. Fayabqa syururun nas, maka yang tersisa di muka bumi adalah makhluk yang buruk. Laisa lahum imanun walau bimiski darratin. Tidak ada iman walaupun sebesar biji sawi. Ada sahabat yang bertanya, alaysa fil muslimun ya Rasulullah? Apakah pada saat itu tidak ada orang Islam ya Rasulullah? Oh, banyak orang Islam. Banyak saat itu orang yang Islam. Lakinna imanuhum la yujawizu hanazirahum. Tapi iman mereka, jangankan ke hati, tenggorokan pun tidak disentuh oleh iman mereka. Fa aina imanuhum ya Rasulullah? Lalu di mana iman mereka ya Rasulullah? Imanuhum fid dunya. Iman mereka ada di dunia. Iman mereka ada di pangkat. Iman mereka ada di jabatan. Iman mereka ada di harta dunia. Artinya, mereka yang akan menyaksikan kiamat adalah mereka yang telah menjual iman Islamnya demi pangkat, jabatan, dan dunia. Mereka lah yang akan menyaksikan kiamat. Nauzubillah. Inna syiraran nasi fil alam. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah alladzina ja'atuhum sa'atu baghtatan. Adalah kiamat yang datang menyantroni mereka tiba-tiba. Tidak ada tempat bagi mereka untuk berlari. Dan itulah azab yang terburuk bagi mereka. Maka ketika azab yang terburuk, Allah tidak ridho ada sepotong pun ayat Quran di muka bumi. Allah tidak ridho ada satu pun iman yang ada dalam diri manusia. Maka Allah habiskan dulu. Nah, kiamat tidak akan terjadi kata Rasulullah, melainkan Allah akan mencabut Ka'bah dari muka bumi. Ka'bah akan dicabut dari muka bumi. Fala tajidu min asariha hatta yazunnu ahadukum annahu laisa fihal Ka'bah fi makaniha munzul awal.
Sampai seseorang di antara kalian berpikiran tidak pernah dulu sepertinya, tidak ada bekasnya. Ka'bah itu bersih. Seolah-olah tidak pernah ada Ka'bah sejak awal di sana. Nah, itu kiamat, prosesnya seperti itu. Nah, baru Bapak Ibu rahmati Allah, kiamat itu terjadi tiba-tiba kepada mereka. Langit runtuh, hujan meteor bertubi-tubi. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, itu satu gambaran tentang bagaimana kiamat terjadi. Nah, itu ditampakkanlah pada saat itu 10 tanda besar kejadian hari kiamat. Nah, yang saya khawatirkan terjadi lebih awal adalah terbitnya matahari dari barat. Mungkin berbeda pandangan dengan beberapa ustadz yang lain. Ya. Tentang urutan mana yang muncul pertama kali. Yang pertama, matahari terbit dari barat. Tatlu asyamsu min maghribiha. Yang kedua, dukhan akan menutup bumi selama 40 hari 40 malam. Siang tidak, malam pun tidak. Yang ketiga, munculnya binatang melata dari muka bumi. Disebut binatang melata, kemungkinan binatang ini berupa mamalia. Perkiraan saya seperti bison. Ya, seperti bison. Atau adik-adik yang suka nonton Avatar Aang, pernah tahu Pak ya? Di film kartun Nickelodeon ada punya kendaraan binatang besar. Nah, seperti itu. Itu tanda yang ketiga, di mana binatang ini akan muncul dan berkata-kata kepada manusia. Kalau dahulu manusia telah lalai dan ingkar kepada ayat-ayat Allah, binatang ini akan berbicara kepada manusia betapa manusia telah sesat dari jalan Allah. Mengingatkan kita kepada tanda yang ketiga dari 10 tanda besar kejadian hari kiamat. Yang keempat, munculnya Dajjal. Munculnya Dajjal. Bapak Ibu kenal sama Dajjal? Kenal Bu? Enggak. Mau saya kenalin? Kalau saya kenalin mau selfie nanti sama Dajjal? Dajjal itu ada dua Pak. Ada Dajjal KW, ada Dajjal ori. Loh, iya. Rasulullah SAW bersabda, yakhruju fi akhir zaman dajjalun hum qaribu min salasin. Akan datang nanti, akan keluar nanti di akhir zaman dajjal-dajjal palsu. Dajjalun dalam bentuk jamak Rasulullah menyebutkan, jamak mudzakkar salim, ada waunun. Hum qaribu min salasin, jumlah mereka kurang lebih 30 orang. Kulluhum yazumuna annahum nabiyyun, mereka mengklaim mereka nabi. Jadi mereka ngaku nabi. Nah, jadi kalau ada orang hari ini ngaku nabi, Dajjal. Dajjal. Kemudian munculnya Dajjal akan didahului oleh kemarau panjang. Inna qabla khuruji Dajjal salasu sanawat syidad. Sesungguhnya sebelum Dajjal muncul akan terjadi di muka bumi 3 tahun kemarau panjang. 3 tahun. Nabi Yusuf 7 tahun, kita 3 tahun. Wa fi sanatil ula, di tahun yang pertama Allah perintahkan langit menahan sepertiga airnya. Ya'murullahu as-sama anta bisa sulusa matriha. Allah perintahkan langit, hei langit, tahan sepertiga airmu. Selama setahun sepertiga hujan tidak turun. Tadi masih ada hujan Bapak Ibu? Masih ya? Besar? Besar juga? Lama? Sampai banjir? 3 hari hujan berturut-turut? Hujan terus? Alhamdulillah. Cuman peluangnya ada 2. Ketika Allah menurunkan hujan, 1, bisa jadi memang Dajjal belum muncul, jauh. Artinya
kita masih dianggap beriman. Ngerinya yang kedua, jika hujan ini turun, itu bukan berarti Allah memuliakan manusia, tapi Allah masih sayang sama binatang. Laulal bahaimu fid dunya lama tumtiru. Andaikan tidak ada binatang yang membutuhkan air, Allah tidak akan menurunkan hujan. Jadi kalau hari ini masih hujan, bisa jadi dua kemungkinannya. Satu, Allah masih sayang sama orang yang beriman. Kedua, Allah sayang sama binatang. Karena manusia yang terburuk yang tidak punya iman, walaupun sebesi zawi, mereka hina makhluk yang terburuk, lebih mulia binatang. Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka seperti binatang, bahkan mereka lebih sesat lagi. Tapi mudah-mudahan insya Allah kemungkinannya masih yang pertama, masih ada orang yang beriman. Artinya Dajjal masih belum muncul, jauh. Amin ya. Ya janganlah, kasihan teman-teman belum pada nikah nih. Ini di belakang saya belum nikah, Bu. Bu, ada yang punya putri, Bu? Saya kenalin ya, Bu ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang keberapa tadi munculnya Dajjal? Yang keempat. Yang kelima, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Di mana Nabi Isa turun? Nabi Isa akan turun di Damaskus Timur, di masjid yang bermenara putih, Syarqiyah Dimasko, di Damaskus Timur. Indal Manaratil Baydha, di samping menara putih. Di manakah itu? Satu-satunya masjid yang bermenara putih di Damaskus Timur cuma di Aleppo, yaitu Masjid Umawi yang dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Makanya dinamakan Masjid Umawi. Akan turun Nabi Isa di masjid ini, dan saat itu umat Islam akan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Wa qad uqimatis shalah, dan sungguh sholat sudah dikumandangkan iqamahnya. Wa imamukum minkum, imamnya dari kalangan kalian, bukan Nabi Isa. Bukan. Ahmadiyah mengklaim Nabi Isa itu Imam Mahdi. Bohong. Tidak Bapak Ibu, tidak benar. Ya. Wa yusawwu sufufakum, dan dia meluruskan saf salat kalian. Tahu sufufakum, luruskan, rapatkan. Tatkala sedang meluruskan dan merapatkan saf kaum muslimin, fanazala Isa bin Maryam indal manaratil baydha, maka turunlah Isa bin Maryam di masjid di sisi menara putih tadi. Begitu Nabi Isa turun, ta'ali Nabi Allah, mari wahai Nabi Allah, salilah nak, mari imami kami solat. Imam Mahdi mundur, Nabi Isa datang. Ternyata Nabi Isa mendorong Imam Mahdi. La taqaddam hadihi uqimat lak. Tidak, engkaulah yang maju ke depan, qomat ini dikumandangkan untukmu. Subhanallah. Bapak Ibu, Imam Mahdi solat menjadi imam, Nabi Isa di belakangnya. Apakah ini menunjukkan Imam Mahdi lebih mulia dari Nabi Isa? Tidak. Tapi siapapun yang memimpin penegakan Quran dan Sunnah di akhir zaman ini, maka semua Nabi dan Rasul yang hidup di zaman ini wajib menjadi makmumnya. Buka Quran surat Ali Imran ayat 81-82. Nah itu dalilnya. Selesai sholat berjamaah subuh, Nabi Isa mengatakan kepada para jamaah, iftahil bab, buka pintu masjid ini. Ketika pintu masjid itu dibuka, maka tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukannya dari orang Yahudi. Begitu melihat Nabi Isa di dalam, Dajjal merinding. Oh, malaikat mautku sudah datang. Saking kagetnya Dajjal, dia berkeringat dengan deras. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, "Lau yatruku lamata binafsih."
Andainya Isa bin Maryam membiarkan Dajjal begitu saja, mati sendiri itu. Tapi Allah berkehendak Dajjal mati di tangan Nabi Isa alaihi salam. Larilah Dajjal, lari dia, keluar dari masjid ini. Sementara harumnya tubuh Nabi Isa apabila tercium oleh orang kafir, mati mereka seketika. Saking wanginya. Maka barisan depan tuh habis tuh, plok, mati seketika. Sisanya mereka lari tunggang langgang, dikejar sama pasukan kaum muslimin. Walaupun mereka bersembunyi di balik batu dan pohon akan berkata, "Ya muslim, ya mu'min ta'al, fir walail yahud uqtulhu." Mu'min muslim, sini, di belakangku ada orang Yahudi, bunuh dia. Maka dibunuhlah orang Yahudi, kecuali pohon gorgon, karena ini pohon Yahudi. Dikejarlah Dajjal, ya, dan kenalah Dajjal di pintu Lud, kata Rasulullah. Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di gerbang Lud, sebuah kota 13 mil di timur Tel Aviv. Ya, ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi jilid keempat halaman 105. Ini subhanallah, saat itulah rontok 3 agama besar dunia, Yahudi, Nasrani, Majusi. Semua agama yang ada selain daripada ini hakikatnya merupakan turunan dari 3 ini. Maka ketika 3 agama ini hancurlah semua agama yang lain. Maka yang akan tetap di muka bumi hanya agama Islam. Fayakunu ad-dinu kulluhu lillah. Maka agama saat itu hanya untuk Allah, yaitu Islam. Allahu Akbar. Nah, bayangkan Bapak Ibu, ini nampaknya sangat dekat kejadiannya dengan kita. Dan ini yang saya khawatirkan, kita belum siap menghadapi tanda-tanda besar kejadian hari kiamat ini. Itu ya Bapak Ibu. Yang keberapa tadi? Yang ke-5, turunnya Nabi Isa. Yang ke-6, sebentar Bapak Ibu, terbitnya matahari dari barat, dukhon, binatang melata, Dajjal. Yang ke-5 Nabi Isa. Yang ke-6 itu terjadinya 3 pembenaman bumi di yang ke-6 ya. Bumi Jazirah Arab tenggelam, bumi bagian timur tenggelam, bagian barat tenggelam. Sebentar Bapak Ibu, kurang. Terbit matahari dari barat, dukhon, binatang melata, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa. Oh iya, ada satu lagi, Ya'juj Ma'juj. Ya, Ya'juj Ma'juj. Sudah muncul belum Ya'juj Ma'juj? Belum. Itu baru replikanya aja. Ya. Nah, Ya'juj Ma'juj ini fitnah yang tidak bisa dihadapi oleh Nabi Isa. Nabi Isa saja tidak berani menghadapi. Dajjal tidak ada apa-apanya di mata Nabi Isa. Tapi Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa tidak mampu menghadapinya. Setelah Dajjal mati, negara-negara dikuasai, salib dihancurkan. Nah, namun saat itu Nabi Isa sebelum bertemu dengan salib yang sesungguhnya yang dulu digunakan oleh bangsa Yahudi, tentara Romawi menyalibkan Nabi Isa, itu bertemu dulu dengan Ya'juj Ma'juj. Ketika sampai di perbatasan antara Mesir dan Palestina, karena dari Suriah melewati Rafah, ya, nanti akan di Tur Sinai, akan bersembunyi dengan kaum muslimin di Masjid Tur, karena Ya'juj Ma'juj terhalang untuk memasuki Masjid Tur, karena malaikat turun melindunginya. Malam itu mereka turun dengan sangat cepat dari atas dalam jumlah yang banyak. Lalu mereka mengatakan semua manusia telah mati, tidak ada yang tersisa, tinggal makhluk langit yang belum kita habisi. Salah seorang di antara mereka melemparkan tombaknya ke langit.
Maka ketika tombak itu terlempar ke langit, lama tidak kembali, begitu kembali tombak itu sudah berlumuran darah. Maka saat itulah kemudian Allah menurunkan hujan ulat dari seluruh dunia, sehingga tidak ada satupun Ya'juj Ma'juj melainkan mati dimakan oleh ulat tadi. Jadi ulat menghujani mereka, mereka menundukkan kepala mereka. Ulatnya jatuh di pundak, maka dari pundak ini memakan dagingnya, kulitnya dimakan, dagingnya dimakan, masuk ada yang ke otak, otaknya dimakan, menjalar, ada yang ke mata, semua bagian organ dalamnya dimakan. Sehingga ketika waktu subuh tiba, selesai salat subuh berjamaah, salah seorang dari mereka keluar, memberanikan diri, mempertaruhkan nyawanya. Begitu keluar, orang tadi menyaksikan Ya'juj Ma'juj sudah mati semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada apa? Inna Ya'juj wa Ma'juj qad hulika, qad matu. Mereka sudah mati, mereka sudah binasa. Allahu Akbar, keluarlah semua. Maka saat itu tidak ada lagi fitnah di muka bumi. Aman sejahtera.